Halo teman-teman, selamat datang kembali di Bounty Studio. Kali ini kita akan mengulas salah satu dokumen yang penting dalam proyek konstruksi, khususnya sektor oil and gas. Di video ini kita akan coba mengenal prosedur atau work method yang digunakan sebagai acuan kerja untuk setiap pekerjaan di proyek konstruksi. Prosedur kerja atau work method adalah dokumen yang berisi tahapan-tahapan pekerjaan atau langkah-langkah yang berurutan yang dibuat dengan tujuan agar suatu aktivitas yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mengikuti aturan-aturan atau standar yang telah disepakati dan dikerjakan secara aman serta kualitas hasil yang sesuai. Pada umumnya, suatu prosedur atau work method terdiri dari beberapa hal seperti cover, table of content, gambaran pekerjaan, skop pekerjaan, reference dokumen, resources plan, manpower plan atau tool yang akan digunakan, step by step activity. Jika prosedur itu mengenai prosedur testing, akan ada acceptance kriteria dan mungkin akan ada attachment untuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan prosedur tersebut. Semua jenis pekerjaan biasanya harus dibuatkan prosedur dan work permit. Pekerjaan-pekerjaan tersebut seperti pembuatan pondasi atau foundation work, pekerjaan piping, pekerjaan lifting, pekerjaan testing, dan semua jenis pekerjaan yang memerlukan inspeksi secara quality dan safety. Akan ada ratusan atau mungkin ribuan prosedur jika proyeknya skalanya sangat besar, karena setiap pekerjaan harus dibuatkan sebuah prosedur. Semua dokumen prosedur tersebut akan dibuatkan list yang dicantumkan di dalam satu dokumen namanya master dokumen register seperti contoh ini. Siapa yang harusnya membuat prosedur dalam satu proyek? Yang wajib membuat prosedur dalam satu proyek konstruksi adalah seorang construction engineer. Jadi dia akan membuat prosedur sesuai dengan disiplin-disiplin kerjaannya masing-masing. Jika proyeknya skalanya sangat besar, akan ada beberapa construction engineer seperti mechanical engineering, civil engineering, electrical engineering, dan semua engineering yang lain sesuai dengan disiplin pekerjaannya. Ini adalah salah satu contoh lowongan pekerjaan yang saya ambil dari internet, yang salah satunya adalah tugasnya mereview dan mendevelop prosedur dan method statement. Dalam beberapa proyek skala menengah mungkin skala kecil, seorang supervisor, superintendent atau manager juga bisa membuat work method atau prosedur dan akan bekerja sama dengan seorang site engineer. Seorang site engineer akan membuat prosedur berdasarkan kondisi yang aktual di lapangan. Terkadang seorang desain engineer juga membuat berdasarkan asumsi-asumsi tertentu, namun ketika di lapangan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah, pada saat itu seorang site engineer atau construction engineer pun akan berdiskusi dengan seorang supervisor, superintendent yang paling paham kondisi lapangan. Mereka akan bekerja sama membuat prosedur tersebut. Tidak menutup kemungkinan juga semua disiplin engineer design, jadi yang bertugas di site office, juga akan terlibat dalam pembuatan prosedur. Dalam video-video sebelumnya, rekan-rekan saya sudah menjelaskan ada banyak sekali jenis dokumen yang digunakan dalam proyek konstruksi. Di antaranya seperti standar internasional atau SNI. Standar-standar ini akan digunakan sebagai acuan secara umum oleh owner dari proyek dalam menjalankan proyek konstruksi. Specification, spesifikasi atau spek adalah dokumen yang dibuat sebagai pedoman proyek sesuai dengan dokumen kontrak. Beberapa perusahaan owner tidak akan membuat spesifikasi karena sudah memiliki spesifikasi standar yang digunakan untuk proyek secara berulang-ulang. Nah, ini adalah dokumen yang akan kita bahas nanti, adalah dokumen yang akan menjadi acuan untuk masing-masing pekerjaan yang akan dilakukan di dalam proyek. Selain itu akan ada banyak sekali dokumen yang lain yang menunjang kegiatan proyek konstruksi. Di antaranya adalah drawing, inspection test plan, data sheet, job safety analysis, job risk assessment, dan lain-lain. Target kita kali ini tentu saja tidak akan membahas bagaimana membuat semua prosedur dalam proyek konstruksi. Nanti kita akan coba memahami prosedur, pengertian dan penggunaan prosedur, kemudian langkah-langkah menyusun prosedur kerja dengan satu sampel prosedur yang sudah pernah kita buat, kemudian menjelaskan proses untuk submission dan approval prosedur tersebut. Untuk teman-teman junior engineer, fresh graduate, ataupun teman-teman yang sudah pengalaman di proyek, yang ingin beralih karir atau switch karir menjadi seorang construction engineer, teman-teman bisa ambil salah satu topik training yaitu construction engineer di proyek oil and gas. Di sini akan dibahas semua tahapan-tahapan bagaimana membuat prosedur secara detail untuk semua disiplin. Jadi pada saat melamar pekerjaan, teman-teman sudah tidak kagok lagi untuk mencantumkan bahwa teman-teman bisa membuat dokumen prosedur atau work method. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh prosedur. Saya akan menjelaskan formatnya seperti apa, kemudian bagaimana proses submissionnya, dan kira-kira secara singkat apa isi konten dari prosedurnya.
Nah, di halaman pertama tentu saja ini yang saya bilang adalah covernya prosedur. Terdapat nama dari perusahaan owner suatu proyek, kemudian di sini adalah logonya owner company gitu ya. Nah, ini adalah nama projectnya. Ini adalah sampel aja, Prusa Project Development. Nah, ini adalah nama prosedur yang akan kita bahas. Namanya Project Execution Plan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, semua prosedur itu tidak harus dibuat ya, tergantung jenis pekerjaan apa saja yang ada di proyek itu baru dibuatkan prosedur. Tapi untuk Project Execution Plan pasti akan ada di semua proyek, karena ini adalah planning untuk bagaimana mengeksekusi proyek tersebut. Nah, biasanya di bagian bawah covernya terdapat revision distribution date-nya ya. Jadi misalnya revisi A tanggal berapa di issued, kemudian ini issued-nya tuh for apa gitu, internal review misalnya di sini. Nah, ini yang membuat prosedurnya, ini adalah yang mengecek, kemudian ini adalah kolom yang mengapprove dari sisi kontraktor. Ini adalah company-nya, approval-nya, kemudian di sini date. Biasanya juga ditandatangani. Mungkin saat ini kadang cukup di stempel gitu ya kalau sudah approve. Nah, jika prosedurnya sudah di-issue kemudian akan di-review oleh owner gitu ya atau secara internal, maka akan muncullah komen-komen, kemudian di-update kembali sesuai dengan komen, akan disubmit kembali ke revision berikutnya, revision B misalnya. Nah, akan begitu seterusnya sampai dengan prosedur ini approve dan issued for construction, jadi ready untuk digunakan di lapangan. Nah, prosesnya ini cukup lama teman-teman karena menunggu approval dari beberapa party gitu ya. Ini adalah nama lokasi proyeknya biasanya. Nah, di sini ada kontrak nomor proyeknya. Nah, di sini adalah dokumen nomor itu sendiri. Jadi masing-masing prosedur punya dokumen nomor dokumen yang dicantumkan di master dokumen register yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini ada logo dari kontraktornya. Nah, format cover ini bisa berbeda-beda setiap proyek dan setiap owner perusahaan atau kontraktor perusahaan. Jadi kalau teman-teman ingin suatu saat teman-teman disuruh membuat prosedur, teman-teman bisa minta sama dokumen kontrol formatnya, prosedurnya seperti apa. Tapi kalau misalnya dokumen kontrolnya tidak punya format atau belum ada, teman-teman bisa gunakan format seperti ini. Halaman kedua biasanya ada namanya Common Review Sheet atau Common Response Sheet. Jadi yang seperti tadi di atas, jika ada komen maka setiap komen akan di-list di sini. Jadi ini ada section atau page-nya keberapa yang dikomen, nah komennya apa, kemudian di sini adalah responnya dari kontraktor, apa yang diupdate. Nah, di sini adalah revision detail. Jadi di sini hanya mencantumkan tanggal berapa, halaman keberapa, revisinya ada revisi apa tidak, kemudian revision detailnya apa gitu ya. Jadi ini adalah comment respon, sedangkan di sini hanya tabulation page-nya saja. Nah, halaman berikutnya terdapat daftar isi. Nah, ini yang dari sini teman-teman sudah bisa lihat ya prosedurnya itu apa saja isinya. Jadi di sini adalah section 1 misalnya general, section 2 adalah project scope, section 3 adalah general project arrangement, 4 dan seterusnya. Nah, section-section ini adalah teman-teman yang menentukan, tapi minimal ada general, itu adalah deskripsi dari proyek itu sendiri, dan scope prosedurnya itu apa. Kemudian di sini biasanya nanti akan ada manpower atau source gitu ya. Kemudian ada step by step dari pengerjaan prosedur kalau prosedur kerja gitu ya di lapangan. Nah, kebetulan ini adalah prosedur execution plan. Jadi secara umum planningnya seperti apa. Nah, di bagian bawah setelah step by stepnya dijelaskan secara runtut, nah di sana ada attachment ya. Attachment itu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan prosedur ini. Jadi mungkin akan dijelaskan di atas, kemudian perlu attachment layout misalnya. Nah, dicantumkanlah attachment 2 site office layout misalnya begitu. Nah, kita masuk ke kontennya general. Di sini biasanya general itu adalah project description. Nah, teman-teman bisa mendapatkan project description ini dari dokumen kontrak supaya tidak salah mencantumkannya. Kadang juga minta peta gitu ya, peta lokasi proyek. Nah, purpose, jadi apa tujuan dari prosedur ini yang dicantumkan juga. Jadi prosedur ini adalah untuk menggambarkan semua aspek dari proyek yang akan diimplementasikan, dimonitor dan dikontrol.
Ini adalah contohnya. Nah, untuk prosedur-prosedur yang lain belum tentu seperti ini ya. Jadi sesuaikan dengan tujuan prosedurnya. Nah, di sini ada referen dokumen gitu ya. Ada standar-standar internasional atau standar nasional. Kemudian definition ini adalah menjelaskan beberapa istilah supaya teman-teman ketika membaca prosedur itu bisa paham. Misalnya contohnya company, yang disebut company apa sih? Itu adalah company, nama ownernya. Kontraktornya itu siapa sih? Di sini dijelaskan. Jadi ini adalah definisi beberapa istilah yang penting. Nah, abbreviation di sini jika ada singkatan-singkatan di dalam konten prosedur maka dicantumkan di sini. Ini adalah singkatan-singkatannya. Nah, di sini contohnya adalah 3LPE yaitu 3 layer polyethylene, ANSI American National Standard Institute. Jadi singkatan-singkatan saja. Nah, ini project scope ya, kontraktor scope-nya apa, projectnya, maksudnya dokumen scope-nya ini apa. Jadi dicantumkan di sini. Bukan karena ini adalah kebetulan adalah execution plan maka dicantumkanlah project scope gitu ya. Karena secara general execution plan adalah yang paling tinggi prosedurnya karena mencantumkan semua jenis aktivitas secara umum, strateginya seperti apa. Nah, ini sini juga dicantumkan nama, alamat kantor, kemudian gitu ya, secara umum. Di sini ada juga sesuai dengan kontrak ada milestone. Jadi milestone juga dicantumkan. Padahal kan di kontrak tuh ada dokumen ini, tapi di sini supaya memudahkan kita tidak selalu melihat kontrak maka di execution plan juga dicantumkan. Nah, seterusnya ya. Jadi semua tahapan-tahapan planning untuk mengeksekusi dari proyek maka akan dicantumkan di sini, mulai dari meetingnya seperti apa, laporannya seperti apa, kemudian ada dokumen transmittal and controlnya seperti apa. Nah, lain halnya jika ada dokumen prosedur kerja, jadi murni kerja. Kalau ini kebetulan ini adalah plan. Nah, project materialnya gimana ya, kemudian evaluation prosesnya, PO-nya seperti apa, semua dijelaskan di sini sesuai dengan yang akan dilaksanakan berikutnya. Nah, mungkin ada subkontrak plan, jadi perlu subkontraktor apa saja dalam mengeksekusi proyek ini gitu. Construction work strateginya seperti apa, struktur pipingnya seperti apa gitu ya. Mungkin dipabrikasi di mana dijelaskan secara umum. Ini project execution plan. Nah, yang terakhir akan ada attachment ya. Teman-teman akan mencantumkan, karena misalnya di sana dicantumkan sesuai dengan office layout di bawah, nah maka harus dicantumkan attachment 2 site office layout. Nah, ini pasti akan berhubungan dengan konten di atas. Oke, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan untuk model dari salah satu prosedur. Nah, misalnya teman-teman ditugaskan untuk membuat prosedur kerja. Jika teman-teman tidak paham jangan khawatir. Jadi teman-teman bisa diskusi dengan supervisor di lapangan sesuai dengan kondisi aktual, bagaimana step by step untuk melakukan pekerjaan tertentu. Nanti dilampirkan ke sini, itu akan direview oleh owner sebelum memulai pekerjaan. Oke, cukup dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa teman-teman untuk like ya, di share jika diperlukan.